Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Bertemu kembali dengan saya Aldino dalam konten YouTube Aldino. Baik, kali ini saya akan membahas tentang salah satu dunia yang merupakan bidang yang saya geluti, saya gemari, walaupun bukan pekerjaan utama saya, namun sangat membekas karena passion dan karena memang saya menggandrunginya sejak kecil hingga saat ini. Dunia apa itu? Yaitu adalah dunia perfilman atau sinema atau movie dan sebagainya. Oke, film merupakan sebuah dunia yang kelihatannya simpel ya. Cuma sekedar ditonton gitu kan, dinikmati dari durasi yang mulai rata-rata adalah 2 jam ya yang kita kenal dulu ya. Ketika kita masih kecil, kita mungkin nonton TV, kalau udah dibilang film adalah sesuatu yang dalam 2 jam, rata-rata 2 jam selesai gitu kan. Lalu seiring berjalannya waktu, saya mempelajari banyak hal dalam film, ternyata tidak sekedar nonton duduk 2 jam gitu kan. Ada masalah produksi, ada masalah distribusi, eksibisi, menulis naskah, aktor, akting, penghargaan, dan sebagainya, yang mana itu adalah salah satu, luas dan wawasan yang saya terima selama kurang lebih beberapa tahun ini ya. Walaupun memang saya bukan bergerak dalam pekerja dalam bidang film secara mayoritas bukan mayoritas, secara mayor saya ya, maksudnya bidang utama saya bukan di film, tapi saya benar-benar menaruh minat yang sangat tinggi dalam perfilman ini. Oke, salah satu yang unik akan saya ceritakan pada kali ini adalah, apakah mungkin kalian semua punya kebiasaan di waktu kecil yang kebawa sampai sekarang dewasa, sebenarnya itu simpel, sepele, tapi kayak punya kenangan tersendiri atau memori atau mungkin membuat, kita bisa membayangkan suasana di masa-masa waktu itu. Apa itu? Ya itu mungkin bisa disebut dengan diary atau mungkin kalau zaman saya waktu SD itu ya nulis diary atau tukar-tukaran biodata ya. Nah itu adalah, karya tulis yang sebenarnya simpel, sepele, tapi kayaknya sekarang-sekarang ini udah jarang gitu kan. Nah, pada kali ini saya akan menceritakan tentang diary yang berisikan tentang film-film yang pernah saya tonton selama hidup saya ini kan. Nah ini dimulai sejak SD. Waktu itu SD, saya SD kelas 5 6 atau 4 5 6 kalau nggak salah. Itu rame-ramenya bioskop Trans TV. Jadi tiap malam jam 9 itu ada film yang ditayangkan di Trans TV dan mungkin di RCTI dan, channel TV lain juga nayangkan tapi nggak rutin ya. Waktu itu yang rutin Trans TV sama Global TV, sama Trans 7 lah. Akhirnya saya punya teman yang sama-sama punya hobi yang sama, yaitu Aryo, kalau nonton video ini, Rafif, waktu itu ya. Kita waktu itu kayak bersaing atau semacam, "Ayo banyak-banyakan nonton film." Tiap hari kita menuliskan judul film yang kita tonton semalam di buku catatan gitu kan, daftar film yang pernah ditonton gitu kan. Dari 1, 2 sampai akhirnya waktu itu puluhan ya, sampai kita lulus SD waktu itu puluhan. Dan sampai sekarang itu masih berlanjut untuk saya ya. Saya nggak tahu kalian masih ngelanjutin apa enggak. Dengan era yang sekarang udah banyak, diary film dalam bentuk digital ya, ada kalau di, apa namanya, letterbox itu ada di internet atau mungkin IMDb, atau mungkin kalian punya daftar jurnal yang online gitu. Tapi saya waktu itu masih pakai buku, terus, saya cuma mendigitalkannya dalam bentuk Excel sih. Nah, sekarang kita lihat ya, daftar yang film yang udah pernah saya tonton, kebetulan sampai sejauh ini adalah video ini dibuat bulan Maret 2021. Sejauh ini saya udah menonton 1573. Ini kelihatan ya, saya besarkan dulu. Nah, ini ada 1507. Ini kolom Excel-nya, ini 1573 ini adalah jumlah film yang pernah saya tonton. Oke, kita masuk ke nomor 1. Oke, ini daftar film yang pernah aku tonton. Nah, ini saya pindahkan dulu di buku tulis, mulai buku biasa ya, sampai bukunya saya pindahkan, terus kok capek lama-lama nulis itu kan, kalau diketik kayaknya lebih enak gitu kan. Nah, tapi di sini ada syarat-syarat tertentu ya. Jadi, eee, ini bebas aja sih, nggak ada pakemnya ya. Jadi kalau kebetulan saya sama teman saya waktu itu, memberikan pakem bahwa film yang ditulis itu adalah film panjang, atau standar film 2 jam, atau paling nggak 1,5 jam, 2 jam lah pokoknya, rata-rata film-film panjang, dan paling tidak harus nonton
sekitar di atas 50% filmnya. Jadi nggak boleh cuma nonton depan terus ditulis itu kan. Tapi terserah itu bebas kalau kan mau bikin-bikin sendiri ya terserah. Tapi kalau saya idealis jadi pakai pakem yang paling enggak harus nonton di bagian kurang lebih 50% ke atas. Paling enggak endingnya tahu lah. Nah ini mulai The Lord of the Rings gitu kan, trilogi waktu itu udah ditayangkan di TV, udah tahun-tahun 2005, 2006 udah tayang, terus Mission Impossible 1, 2, 3. Mission Impossible 3 ini kalau nggak salah saya ingat film pertama saya yang saya tonton di bioskop di Surabaya waktu itu di Fortuna. Sekarang bioskopnya udah nggak ada kayaknya, sekarang High Tech Mall itu mallnya juga udah nggak ada. Ada Terminator, ada Spider-Man 1, 2, 3 yang masih penuh kenangan, walaupun sekarang udah era Avengers, Spider-Man lawan-lawannya udah makhluk-makhluk nggak karuan. Dulu waktu lawannya masih kriminal-kriminal. Ada macam-macam sampai akhirnya sampai 1000. Oke, mungkin di antara kalian juga punya di hari seperti ini ya, atau punya kebiasaan masa kecil yang masih kebawa sampai sekarang yang bisa membuat kita, mengingat-ingat lagi, momen-momen ketika waktu itu ya. Lah kalau saya ini seringkali juga kadang kangen dengan masa lalu, masa kecil saya SD, SMP itu ya dengan tulisan film ini bisa kebayang gitu kan. Misalkan ada momen-momen tertentu waktu itu kalau nggak salah saya ingat ada Patah Hati waktu itu nonton, eee, Adventures of Bullwinkle kalau nggak salah. Waktu itu habis ada acara di sekolah terus, saya suka sama cewek, waktu itu ceweknya udah punya cowok kalau nggak salah, terus habis itu sedih lah. Film ini sebagai salah satu pelarian atau hiburan saya ketika malam saya nonton film itu jadi kayak udah nggak seberapa sedih ya, walaupun setelah filmnya habis ya sedih lagi ya, cuma nggak apa-apa yang penting, ada hiburannya. Nah ini saya inget-inget, pokoknya setiap film ini punya momen-momen tertentu ya, momen sedih, momen seneng, nonton bioskop, momen apa namanya, nonton bioskop sama temen, nonton film bareng temen rame-rame, ada momen-momen tertentu, ada film-film Indonesia, momen-momen lebaran, atau liburan masa kecil, nonton Home Alone, nonton film-film kartun dan sebagainya, yang mana, bisa paling tidak kita itu punya, memori yang pantas untuk dikenang ya waktu itu ya, kalau pantas untuk dikenang ya. Jadi ada film horor, jadi film ini adalah suatu hal yang sangat-sangat membekas ya waktu, sejak kecil sampai saya sekarang, dan ini menjadi salah satu bentuk, kebiasaan saya untuk menulis. Dan setelah dewasa saya mulai belajar bahwa film-film punya sutradara-sutradara tertentu yang terkenal yang saya juga catat. Ini di sini ada Stanley Kubrick, Martin Scorsese, Quentin Tarantino, dan sebagainya. Sampai akhirnya saya juga punya film-film favorit, yang mungkin setiap tahunnya pun, punya daftar nominasi ya. Cuma ya memang akhirnya agak susah karena semakin banyak film yang ditonton, semakin susah nentuin mana yang paling bagus, mana yang paling favorit, karena ya itu tadi, semakin banyak ditontonan, itu wawasan kita semakin banyak, terus menentukan film terbaik, film terbagus, ter-the best itu menjadi sangat susah. Yang ada hanya film pilihan atau film terfavorit pada waktu tertentu, menurut si ini, si itu gitu kan, atau menurut aspek-aspek tertentu gitu kan. Nah, seperti itu. Misalkan film dengan aspek sinematografi terbaik, aspek sound terbaik, aspek cerita terbaik. Nah, pada menurut siapa dulu, menurut penghargaan apa dulu gitu kan. Nah, waktu itu di sini udah pencatatan. Nah, sekarang udah mulai dicatat, mulai ada bulannya, sehingga paling tidak ini momen-momen, tertentu di bulan Januari 2020. Oh, aku pernah nonton Lovely Man, oh aku nonton The Graduate, atau Februari nonton The Lobster gitu kan. Nah, ini menjadi kenangan-kenangan tersendiri untuk ya paling tidak sesekali melihat ke belakang, oh dalam satu bulan aku bisa nonton banyak film gitu kan. Misalkan bulan April 2020, ini sampai Mei aja dapat nonton banyak, karena waktu itu pandemi awal-awal, kerjaan nggak banyak, agak santai, lockdown, ya udah nonton film gitu kan. Nah, catatan saya bertambah banyak. Oke, ini sedikit banyak ya, sekarang sampai nomor 1573 dan terus bertambah seiring berjalannya waktu, seiring lebih leluasanya kita bisa menonton film di berbagai hal. Kebetulan sumber saya nonton film ini ada banyak ya. Jadi selain di apa namanya, di bioskop, waktu itu bioskop, terus di TV, sekarang kan udah banyak layanan streaming dan sebagainya. Bahkan saya membuat satu folder, ini namanya Purek Corps ya. Ini Purek Corps ini adalah lembaga, bukan lembaga ya, komunitas saya untuk perfilman.
saya jadikan satu kegiatan perfilman saya di sini. Jadi ini saya mengkoleksi berbagai macam film. Jadi bukan berbagai macam film, apa, pernak-pernik film di sini ya. Jadi ada filmmaker penyemangat hidup, saya sampai akhirnya searching biodata-biodata sutradara terkenal, paling enggak untuk menginspirasi saya, jadi mulai banyak. Terus, itu dijadikan juga film, sutradara ini punya film apa sih, akhirnya saya cari filmnya dan saya tonton gitu kan. Oke, ini ada banyak ya, ada Movies Top Movies 100, jadi ini menjadi panduan saya, jadi saya browsing-browsing, setelah adanya era internet, saya waktu SD kan belum seberapa kenal internet, SMP mulai kenal, saya browsing-browsing, terus tambah banyak lagi pilihan, nah sampai akhirnya jadilah list tadi yang, bisa sampai 1573. Itu belum termasuk film pendek ya, film pendek atau film yang di bawah 60 menit lah, walaupun memang terma atau kata film pendek itu masih berbagai versi ya, jadi ada berbagai macam yang anggap film pendek itu di bawah 30 menit, di bawah 40 menit, di bawah 60 menit, itu terserah. Tapi kalau saya tadi, film yang sudah saya tonton, yang saya daftar tadi adalah minimal kalau nggak salah 60 menit. Jadi di bawah 60 menit tidak saya tulis. Karena kalau di bawah 60 menit ditulis, tambah banyak lagi kayaknya. Nah, film pendek 3 menit, 2 menit, saya enak aja nonton cuma 2 menit selesai gitu kan. Tapi kurang lebih saya menghabiskan waktu dalam hidup sekarang udah 26 tahun, ya kurang lebih 1.500 kali 2 jam itu kan berapa jam saya menghabiskan waktu untuk nonton film, tapi kan ya nggak apa-apa itu adalah prioritas ya. Baik itu aja cerita saya kali ini tentang dunia perfilman, yang mana akan, saya lanjutkan nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya, di kesempatan berikutnya saya akan akan membahas lebih banyak lagi tentang film, mulai mungkin review, mulai mungkin, semacam membedah film atau mungkin saya membagikan sedikit ilmu pengetahuan film yang saya terima sampai sejauh ini. Nantikan konten-konten berikutnya tentang perfilman hanya di channel Aldino atau di channel lain juga ada sih. Cuma di channel Aldino paling enggak ada beberapa yang khas mungkin menjadi karena dari pemikiran saya sendiri dan di playlist Aldino Film Universe ya. Nantikan konten berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.